Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kembali sapaan atau renungan pagi menyapa kita. Biarlah hari ini kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami boleh melihat kembali matahari. Kami boleh kembali merasakan udara yang segar. Semua karena pemberian Tuhan. Terlebih kami bersyukur untuk malam yang boleh kami lewati, di mana kami bisa beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kami ingin mengawali kegiatan kami hari ini dengan apa yang kami boleh lihat dan renungkan dari firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, amin. Saudara-saudara, pada suatu ketika ada seorang petani yang tinggal di daerah yang rawan badai salju. Badai salju di daerah ini bukanlah badai salju biasa yang ringan, melainkan badai salju yang sangat kencang dan tebal. Tentu ketika badai salju datang, tidak ada satupun orang yang keluar rumah. Namun terkadang ketika badai salju sedang melanda, ada hal-hal yang harus diurusi di ladang oleh si petani. Oleh karena itu si petani terkadang harus meninggalkan rumahnya dan pergi ke ladang untuk melakukan hal-hal yang harus ia selesaikan. Setiap kali si petani hendak ke ladang, dia melakukan hal yang sangat unik. Dia mengikatkan dirinya menggunakan tali dan menghubungkannya dengan rumahnya. Ladangnya padahal sangat dekat. Ladangnya berada tepat di depan rumahnya. Pertanyaannya, mengapa dia harus melakukan hal itu? Karena jika dia tidak menghubungkan dirinya menggunakan tali, dia akan tersesat di tengah badai salju. Badai salju biasanya membuat penglihatan benar-benar pudar. Sangatlah sulit untuk mengetahui arah ketika berada di tengah-tengah badai salju. Oleh karena itu sang petani mengikatkan dirinya menggunakan sebuah tali yang dapat memimpinnya pulang setelah melakukan pekerjaannya di ladang. Jika tidak ada tali tersebut, kemungkinan besar sang petani akan tersesat di ladangnya dan mungkin mati kedinginan. Saudara-saudara, dari cerita ini ingin menggambarkan kehidupan kita. Si petani adalah diri kita, rumah adalah Tuhan. Tali yang menghubungkan si petani dengan rumahnya adalah firman Tuhan. Dan badai salju yang menyerang adalah cobaan-cobaan yang kita alami. Sangatlah penting bagi kita untuk melekatkan diri kepada Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum kita keluar rumah untuk melakukan pekerjaan kita di ladang, jika kita tidak melekatkan diri kepada Tuhan melalui firman-Nya, kemungkinan besar kita dapat kehilangan arah ketika berada di tengah-tengah ladang yang diliputi oleh badai cobaan dunia. Alkitab mengatakan berkali-kali bahwa firman Tuhan adalah panduan kita di dalam hidup. Firman Tuhan adalah sebuah sumber daya yang disediakan oleh Tuhan yang dapat memimpin kita kembali pulang. Oleh karena itu janganlah malas untuk mengikatkan diri kita pada Tuhan melalui firman-Nya, seperti tali yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adakah di antara kita yang bisa mengetahui jalan pulang di tengah kegelapan? Ketika kita tidak memegang pelita atau ketika kita tidak memiliki pelita. Bapak Ibu, firman Tuhan bagaikan pelita supaya kita boleh pulang. Atau ketika kita boleh pergi, kita boleh tiba di tempat tujuan yang kita tuju. Maka biarlah kita semakin dekat dengan firman Tuhan yang menghubungkan kita kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa dihubungkan oleh firman-Mu. Kami mengerti apa yang kami baca, sehingga kami tahu Tuhan bagaimana kami harus hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan.